Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ova Rifki. Kali ini kita bakal ngerjain soal peluang faktorial, permutasi, dan kombinasi. Pertama-tama untuk mengerjakan semua soal-soal tersebut, kita perlu basicnya dulu. Jadi pertama-tama faktorial itu apa sih? Nah, faktorial itu kayak gini. Misalkan n tanda seru. N tanda seru sama dengan N dikali N1 dikali N2 dikali N3 dikali N4 dan seterusnya. Nah, jadi kalau masih pada nggak ngerti nih, kita coba kerjain contoh soal nih. Jadi contohnya tuh 5 tanda seru. 5 ini berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah ini tuh ntar ujungnya hasilnya dari faktorial 5. Nah jadi gini, pertama-tama 5 dulu kali 4 20 dikali 3 60, 3 dikali 2 120. Hasil dari faktorial 5 adalah 120. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. 3 tanda seru. Cara ngerjainnya sama aja kayak yang tadi. 3 dikali 2 dikali 1. Jadi, angka selanjutnya tuh angka sebelum si faktorial ini. Kalau 3 sebelumnya berarti 2, kalau 5 sebelumnya berarti 4. Sampai ke 1 ujung-ujungnya. Nah, jadi berarti ini berapa? 3 dikali 2, 6. Berarti faktorial dari 3 adalah 6. Lanjut ke contoh yang ketiga nih. Misalkan udah angka-angka gede nih. Faktorial dari 7. Sorry berantakan ya. Berarti kita mulai dari 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini cara sebenarnya nggak tahu sih cara yang gampang gimana, tapi kalau saya ngerjainnya kayak gini. Pertama-tama 7 dikali 6 42 dikali 5 210 dikali 4 8 40 dikali 3 2 5 20. Nah 250 dikali 2 lagi sama dengan 50 40. Jadi hasil dari 7 faktorial adalah 5040. Nah kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya nih. Ada peluang kombinasi. Di sini udah ada contoh soalnya, yaitu Doni akan membeli 12 ekor ayam dan 3 ekor itik. Jika yang tersedia adalah 15 ekor ayam dan 7 ekor itik, dengan berapa cara Doni dapat memilih ayam dan itik? Nah, di sini yang ditanya tuh berapa cara yang bisa dipilih Doni buat milih ayam dan itik. Pertama-tama kita tulis dulu. Banyaknya sih ayam. Ayam ini ada 15. Yang dicari Doni ada 12. Itik ada 7. Yang dicari Doni cuma 3. Step selanjutnya kalian tulis di bawahnya 15 tanda seru per 12 tanda seru dibuka kurung 15 dikurang 12 hasil ntar harus tanda seru. Yang di kanan kita tulis 7 tanda seru per 3 tanda seru buka kurung 7 dikurang 3 ntar hasil harus tanda seru. Nah, step selanjutnya kita tulis hasil yang ini dan hasil yang ini, yaitu 15 tanda seru per 12 tanda seru dan 3 tanda seru. Yang di kanan sama 7 tanda seru per 3 tanda seru dan 4 tanda seru. Nah di step selanjutnya kalian harus lebih fokus karena kalau salah angka hasilnya bakal beda jauh. Nah, di sini kita tulis 15 dikali
14 dikali 13 dikali 12. Dan di bawah kita tulis 12 dan 3 kali 2 kali 1. Kenapa di sini cuma sampai 12 dan di sini nggak diurut lagi? Karena 12 dan 12 bisa dicoret. Nah, itu mempersimpel aja sebenarnya biar nggak terlalu banyak yang dihitung. Nah, kita pindah ke yang sebelah kanan sekarang. Berarti sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 per 3 dikali 2 dikali 1 dan 4. Sama kayak yang di sebelah, kenapa kita cuma sampai 4? Karena 4 dan 4 bisa dicoret, sama-sama bisa dicoret. Nah, sekarang kita tinggal ngitung perkaliannya nih. Tapi sebelumnya masih ada hal-hal angka-angka yang bisa kita coret. Kayak ini bisa jadi 2, ini jadi 1. Dan ini dicoret, ini jadi 1. Nah, di yang kiri juga sama. Ini bisa dicoret sama ini jadi 7. Ini sama ini bisa dicoret jadi 5. Ntar pas di bawah kita hitung-hitungannya lebih simpel, nggak perlu seribet kayak ngitung yang panjang. Karena udah kita banyak yang kita coret, dan di hasil di bagian yang bawah sini dan sini hasilnya udah 1, jadi kita nggak perlu ngitung yang bawahnya lagi. Berarti kita tulis 35. Kenapa 35? Karena ini langsung dikali 13 dikali ini dan ini jadi 35 juga. Nah, jadi selanjutnya kita hitung nih hasil dari ini berapa sih? 35 kali 13 dan 35. Jadi hasil 35 kali 35 dulu sebenarnya paling gampang. Hasil dari 35 kali 35 itu 1225. Baru 1225 kita kali ke 13. Nah, di sini angkanya kalau kalian dari atas salah, kalian pasti ke bawah nggak mungkin benar karena angkanya udah beda jauh banget. Nah, jadi perkalian yang ini hasilnya adalah 15,925. Hasilnya 15.925 cara yang bisa dipakai Doni buat milih ayam dan itik. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya ya, yaitu permutasi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya nih, permutasi. Di sini udah ada soalnya nih. Dalam suatu organisasi akan dipilih pengurus sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 calon yang memenuhi kriteria. Banyak susunan yang mungkin dalam 8 calon tersebut adalah, yang kali ini ditanya adalah kemungkinan dari 8 calon tersebut. Nah, ada berapa susunan yang bakal bisa dipilih nih. Berarti yang pertama-tama kita tulis adalah 8. Nah, di sini 3 tuh dari banyak divisi dari si organisasi tersebut. Nah, lanjutnya kita tulis di sini di atasnya 8 faktorial per, berarti si 8 dikurang 3 hasilnya ntar faktorial sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial. Step selanjutnya kita cari nih si 8 faktorial nih. Berarti kan 8 faktorial itu 8 dikali 7 dikali 6 kali 5. Kita cukup sampai 5 aja karena di bawahnya juga 5. Tinggal kita coret 5 sama 5. Sisanya berarti 8 dikali 7 dikali 6. Hasil dari 8 dikali 7 kali 6 adalah 336. Nah, jadi banyak susunan yang bisa dipilih dari 8 calon dan 3 divisi tersebut adalah 336 susunan yang bisa dipilih tuh. Nah, cukup sampai sini kayaknya kita udah bahas 3 soal, yaitu permutasi, peluang kombinasi, dan peluang faktorial. Terima kasih sudah mendengarkan saya menjelaskan. Sampai jumpa di lain pertemuan.